Setelah Taj menghilang dari kehidupan Sober, pria itu mulai fokus pada keluarga kecilnya lagi. Saber membawa Ezi dan Aminah pergi dari rumah agar Rahab tidak menfitnah mereka lagi. Sementara itu, Hayam berhasil menuduhkan Jane yang sudah menyadari akal busuk mereka. Di tempat lain, Rahab membuat gaduh dan berteriak di depan kamar Paman Salim. Ahlam dan Manal menjemput Rahab dari hotel itu dan membawanya pulang ke rumah. Rahab terpaksa menceritakan semua mimpi semalaman pada Ahlam. Dalam mimpi itu, Rahab melihat ada dua saber yang saling bertentangan satu sama lain. Sementara itu, Walid berusaha menghalangi niat jahat iblis Hindi yang hendak menaklukkan kekuatan Sober. Mampukah ia mengakhiri semua petaka yang terjadi? Berikut ceritanya. Malam itu, Walid berdiri di depan rumah Sober untuk memantau keadaan. Tak disangka, iblis Hindi muncul di belakang dengan tatapan penuh kebencian. Sang Ratu Iblis berkata, barang siapa menghalangi misi besarnya, maka ia tidak akan segan membuat orang itu tersiksa. Walid tak gentar dan menunjukkan bahwa ia tidak takut dengan ancaman itu. Hindi membujuk Walid untuk kembali bersekutu dengannya. Ia menjanjikan kekuatan yang tiada tara dan juga kesejahteraan hidup untuk menikmati segala kemudahan di dunia. Apalagi Walid pernah menjadi sekutu iblis dan memusuhi Saber Al-Madah. Walid mengolok-olok kemampuan iblis yang tidak bisa merubah takdir Allah pada Soberah yang akan memimpin peperangan. Hindi mengakui hal itu, namun ia masih berkata jika namanya pemenang dari pertempuran mereka itu masih belum tertulis di atas langit. Hindi memaksa Walid untuk menyaksikan sendiri kekalahan Sober yang sebentar lagi akan tunduk dalam genggamannya. Walid kembali merasakan kesombongan yang memang dimiliki syaitan bahkan sejak mereka diciptakan oleh Allah. Setelah sifat aslinya diolok-olok, iblis Hindi langsung menghilang. Walid kembali mengawasi rumah Sober sembari berjaga-jaga untuk membantu peperangan. Di tempat lain, Rahab sudah menceritakan mimpinya tentang Sober pada Ahlam. Wanita penyihir itu langsung menafsirkan mimpi Rahab di mana Saber mengetahui rahasia yang terjadi pada Ezi. Saber tahu di mana anak itu berada, namun ia tak mau memberitahu Rahab. Ahlam menambah bumbu penyedap ke dalam situasi yang tidak menguntungkan itu untuk mengalahkan kekuatan Sober dan jatuh dalam genggaman iblis. Ia berkata jika Saber telah berubah dan meragukan asal-usul Ezi yang diduga sebagai anak jin. Rahab ternyata mendengar hal itu. Ia memohon pada Ahlam agar mau membantunya mencari Ezi. Tak berselang lama, Saber mengetuk pintu dengan sangat kencang dan berteriak pada Ahlam. Saber tak mengerti mengapa wanita itu terus-terusan mengurusi masalah di dalam keluarga. Ahlam membela diri dan berkata jika keluarga Saberlah yang pertama datang padanya tanpa diminta. Ahlam mengatakan bahwa ia sudah mengetahui apa yang muncul di mimpi Rahab tadi malam. Saber langsung menarik istrinya itu dan membawanya pulang saat itu juga. Di tempat lain, Hayam mengundang El Amir untuk datang ke rumahnya. Ia mempertanyakan mengapa El Amir tidak bisa meyakinkan Saber untuk membunuh Ezi. El Amir berdalih jika Saber tidak percaya padanya dan cukup sulit untuk meyakinkan pria itu. Hayam mengancam hendak menyakiti Darin jika El Amir tidak segera menuntaskan tugasnya. Hayam menegaskan bahwa El Amir memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lain adalah anugerah yang diberikan Ratu Hindi. Bahkan tanpa mereka, El Amir adalah manusia lemah yang tidak berdaya. Pengikut Hindi sudah berada di dekat Darin dan mengintai semua pergerakan gadis itu. Bahkan Hayam tahu jika Darin berencana pulang ke Lebanon dan meninggalkan El Amir begitu saja. Ia memberi kesempatan pada El Amir untuk membujuk Sober. Setelah El Amir menuntaskan tugasnya, Darin tak hanya selamat, namun gadis itu akan berbalik menyayangi ayah kandungnya sendiri seolah tidak pernah terjadi masalah sebelumnya. Darin akan kehilangan ingatan buruk tentang El Amir hanya dengan satu jentikan tangan. Di waktu yang sama, Rahab marah besar pada Saber yang sengaja memisahkan Ezi dari ibu kandungnya sendiri. Saber masih mengelak dan berkata jika ia tidak akan melakukan hal itu. Rahab sampai menangis di hadapan suaminya dan memohon agar Ezi dibawa pulang. Rahab sempat berkata jika Saber harus memberi pengorbanan untuk melepaskan diri dari jeratan iblis, seperti apa yang dikatakan El Amir. Saber sampai terkejut mendengar hal itu karena Rahab tidak pernah tahu siapa El Amir. Saber yakin sang istri masih dalam pengaruh sihir iblis Hindi. Untuk menenangkan Rahab, Saber berjanji akan membawa pulang Ezi dengan kondisi selamat dan sehat walafiat.
مش عارفة ده كان حلم ولا ايه. لا ده زي ما يكون حق. Melihat Rahab masih belum tenang, Sabar membujuk istrinya untuk istirahat di dalam kamar. Esok harinya, Hasan sudah nongkrong di toko Galib untuk bertemu agen properti yang mencarikan kantor mewah untuknya. Ia disodorkan beberapa foto ruangan yang cocok dijadikan kantor. Hasan merasa tidak ada kecocokan satupun dengan semua foto itu. Ia meminta bangunan dengan fasad kaca dan tangga yang terbuat dari besi tempa. Bahkan, Hasan meminta lantai kantor itu harus menggunakan kayu yang dibuat oleh perusahaan terkenal Inggris. Agen properti itu melenggang pergi dan berkata akan berusaha keras untuk mencari kantor dengan spesifikasi yang diinginkan Hasan. Abdul Razak sampai heran dengan tingkah Hasan yang seperti anak kecil banyak maunya. Hasan justru membanggakan diri dan berkata jika ia akan membangun perusahaan besar di El Fayum dan diberi nama Hasan Heights. Hasan Heights min majmu'at Hasan Salam. Abdul Razak tak tahan lagi melihat sikap angkuh Hasan dan melenggang pergi begitu saja. Di tempat lain, Asom kembali menemui Sabar untuk mengabarkan jika Darin hendak kembali ke Lebanon agar bisa menjauhi sang ayah. Asom khawatir dengan kondisi El Amir yang tampak ketakutan. El Amir mengaku sedang tertekan dengan permasalahan yang tidak diungkapkan. Masalah itu berkaitan erat dengan keselamatan Darin. Sabar menegaskan jika El Amir sudah pernah berurusan dengan jin. Kali ini El Amir tidak akan jatuh untuk yang kedua kalinya. Ia yakin El Amir pasti bisa melepaskan diri dari godaan setan yang terkutuk. Sabar meminta Asom untuk tetap mendampingi El Amir dan memberi kabar terbaru tentang kondisi El Amir padanya. Sabar akan mencari tahu lebih tentang masalah yang membelit pria itu. Ia berjanji akan mencarikan jalan keluar dari jeratan iblis yang penuh tipu muslihat. Dr. Sameh memeriksa kondisi Hiba yang melamun di ujung kamar. Ia meminta kerjasama agar Hiba segera melaporkan kondisi kesehatan mental wanita itu. Hiba masih tak percaya jika dirinya adalah orang yang membunuh ibu. Hiba mengaku tak ingat apapun terkait kejadian malam itu. Ia hanya ingat Sabar masuk ke dalam rumah di mana tangan Hiba menggenggam pisau tajam. Hiba mulai bicara mengatur dan berkata ada sesuatu dengan kuburan itu. Dr. Sameh berusaha mengorek informasi lebih dalam lagi, namun Hiba langsung kerasukan setan. Tingkah wanita itu berubah 180 derajat dan mulai menggoda Sameh dengan rayuan aneh. Hiba mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh ibu untuk membebaskannya dari rasa sakit. Iblis dalam tubuh Hiba menegaskan jika Sabarlah yang seharusnya mati malam itu, bukan Vivi. Ia bahkan mengancam hendak membunuh Sameh jika terus-terusan mengulik kasus pembunuhan itu. Dr. Sameh yang ketakutan langsung pergi di mana Hiba tersadar dari kerasukan setan dan tidak ingat apapun yang ia katakan. Sore harinya, Sabar menemui Dr. Ibrahim untuk menceritakan kemunculan Hiba yang menjelma sebagai dirinya. Dr. Ibrahim menegaskan jika Sabar adalah orang yang beriman dan dekat dengan Allah. Ia meminta Sabar untuk memperkuat ibadahnya lagi. Sembahyang di saat sendiri dan membaca Al-Quran sambil menghayati artinya. Semua pemikiran negatif di kepala Sabar membuat pria itu jauh dari Allah. Iblis telah memanipulasi pikiran Sabar agar mau bergabung kembali dengan para iblis. Ia menunjukkan kalimat dengan penuh makna di kitab kuno. Kalimat itu adalah iman kepada satu Tuhan dan yakin pada diri sendiri akan membawa manusia pada kesuksesan. Ia mengingatkan pentingnya tauhid dan tawakal, keyakinan pada diri sendiri agar tidak mudah menyerah, yakin terhadap kemampuan pribadi dan tetap semangat dalam berusaha. Disertai dengan ikhtiar, mencerminkan keimanan pada Allah dengan kemampuan yang dititipkan kepada kita. Ternyata Sabar masih ingat dengan kalimat itu yang pernah muncul di simbol pohon di tangannya. Dr. Ibrahim menyampaikan catatan dari Sabar dan menemukan kalimat serupa di kitab Mesir kuno. Dari informasi yang ia dapatkan, kalimat sakral itu juga tertulis di gerbang masuk makam kuno. Namun ia sendiri tak tahu ada di mana makam tersebut dan apa hubungannya dengan Sabar. Malamnya, Asom menemani El Amir di hotel untuk membicarakan langkah ke depan. Asom mengabarkan jika Darin sudah bersiap untuk pergi ke Lebanon agar bisa kembali ke keluarga ibunya. Asom meminta kejujuran El Amir untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia yakin Sabar bisa membantu El Amir dengan segala permasalahan yang membelit hidupnya saat ini. Ia memaksa El Amir untuk menjadi lebih kuat karena iblis tidak memiliki kekuatan apapun dibandingkan dengan kekuasaan Allah. El Amir hanya terdiam tanpa mau mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Di tempat lain, Aisyah sibuk bermain dengan putrinya Malak di dalam kamar. Ia berulang kali mengatakan jika ayah Malak masih hidup dan berada di antara mereka. Paman Jamil heran mendengar perkataan Aisyah.
Ia menegaskan Emad telah meninggal dunia dan tidak akan bisa hidup kembali. Paman Jamil sampai bertanya siapa orang yang mempengaruhi pikiran Aisyah hingga tak bisa berpikir logis. Aisyah bersikeras jika ia melihat Emad berdiri di luar kamar dan terus menjaga Mala. Paman Jamil langsung membawa cucunya pergi dari kamar Aisyah karena takut jika terjadi sesuatu hal yang buruk. Sepulang dari kantor, Dr. Ibrahim Sabar menjalankan nasihat untuk membaca Al-Quran sambil menghayati artinya. Bacaan lirih itu membuat Sabar fokus pada setiap ayat yang menjadi pedoman hidup manusia di dunia. Selesai membaca Al-Quran, lengan Sabar mulai kesakitan dan simbol pohon itu menyalakan cahaya terang. Sabar langsung mengambil pulpen dan kertas untuk menulis semua huruf yang muncul di depan mata. Kali ini tulisan itu berkata bahwa siapa yang menanam benih dialah yang akan menuai hasil. Sementara itu, Zain baru pulang ke rumah setelah sempat disihir oleh Hayem. Ia kini menjadi sangat penurut dengan perkataan Hayem. Sohaila menceritakan tentang Rahab yang baru saja kehilangan anaknya. Ezi menghilang di pagi buta dan hingga kini belum ditemukan keberadaannya. Zain langsung menanyakan kabar Rahab dan bagaimana perasaan mantan istrinya itu. Sohaila berkata Rahab tidak mau makan ataupun minum. Rahab lebih memilih untuk mengurung diri di dalam kamar. Pagi harinya El Amir menemui Sabar untuk meminta bantuan. Ia memberi pengakuan mengejutkan jika beberapa hari ini El Amir terpengaruh bujukan iblis. El Amir pernah berusaha menyesatkan Sabar karena iblis mengancam akan menyakiti Darin, putri satu-satunya. El Amir mengaku menyesal dan sudah bertaubat. Sabar menegaskan apa yang dilakukan El Amir adalah sebuah kesalahan besar. El Amir bisa tertipu oleh bujuk rayu setan berakibat fatal pada keselamatan mereka semua. Bahkan Sabar sudah hilang kepercayaan terhadap El Amir. Pria tua itu menjelaskan jika ia bisa membantu Sabar dalam mengatasi permasalahan putranya. Sabar terdiam dan bertanya apakah Ezi benar-benar putra kandungnya. El Amir langsung menegaskan jika bayi itu memang benar anak Rahab dan juga Sabar. Ia meminta Sabar untuk tetap fokus pada masalah Ezi karena semua akan terungkap dengan sendirinya. Di waktu yang sama, Zain menemui Alam di ruang tertutup. Ia hendak mencari tahu kabar Rahab yang kini sedang terpuruk. Zain meminta bantuan Alam untuk mengatakan di mana Ezi berada. Alam menegaskan jika ia tidak akan memberitahu Zain karena ia tahu niat Zain adalah ingin merebut cinta Rahab. Alam meminta Zain agar menjalankan tugas dari Hayem dengan baik. Ia memperingatkan Zain supaya tidak sembrono karena Hayem dan Alam bisa memenjarakan Zain untuk kedua kali. Sementara itu, Manal terkejut dengan ketukan pintu yang sangat kencang. Zahra membukakan pintu di mana petugas polisi langsung menggerutuk masuk ke dalam rumah. Mereka langsung bertanya pada Manal apakah wanita itu mengenal Amar Saad Al-Dagal. Nasnya Manal menjawab dengan jujur dan berkata jika ia mengenal pria itu. Polisi menjelaskan jika Amar menghilang lebih dari 1 minggu. Pihak keluarga memberi laporan dan mayat itu ditemukan di dalam rumah atas nama kepemilikan Hasan. Manal langsung digelandang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Situasi menjadi tak terkendali karena Manal tak mau dibawa polisi. Para petugas terpaksa menyeret wanita itu hingga semua orang panik melihatnya. Manal berteriak menitipkan putranya Ali pada Zahra dan meminta sang pembantu untuk mengabari Hasan. Sementara itu, Sabar kembali mengunjungi Dr. Ibrahim untuk menunjukkan tulisan terbaru dari simbol pohon di tangan itu. Sabar menceritakan pertemuannya dengan El Amir yang mengungkap rahasia besar dalam perjalanan mencari kemenangan. Mereka tak menyangka El Amir sempat mengelabui Sabar terkait status anaknya sendiri. Padahal Sabar sangat percaya dengan El Amir melebihi Dr. Ibrahim. Ia kini berharap El Amir tidak berbohong lagi agar semua lebih terkendali. Di tempat lain, Zahra berlari ke toko Galib untuk memberitahu Hasan tentang apa yang terjadi. Hasan dan Abdul Razak langsung pura-pura kaget ketika mendengar Amar mati dibunuh. Abdul Razak meminta Zahra untuk pulang dan merawat Ali. Hasan diskusi dengan Abdul Razak untuk mencari celah agar bisa menghindar dari segala tuduhan. Abdul Razak menyarankan agar Hasan pergi ke kantor polisi untuk membawa Manal pulang. Hasan terlalu takut untuk pergi ke kantor polisi. Terlebih lagi, ia tidak mungkin bisa mengatakan kebenaran terkait kematian Amar yang disebabkan oleh mereka bertiga. Di tempat lain, Alam menemui Hayam untuk membicarakan langkah ke depan. Hayam mengetahui jika Alam memberi perintah pada Aiman tanpa sepengetahuan darinya. Ia memperingatkan Alam untuk berhati-hati dalam bertindak dan tetap tunduk pada semua perintahnya. Mereka masih memiliki satu orang lain lagi yang bisa diperdaya dan tunduk padanya, yaitu Zain. Ia juga sudah menyihir Hiba dan juga Aisyah.
Mereka akan segera melakukan penyerangan besar-besaran untuk menundukkan Saber yang tetap teguh pada keimanan. Hayam mengancam akan menyakiti Alam seperti ia menyakiti El Amir jika wanita itu tidak mau menurut. Alam hanya bisa diam dan mengangguk pasrah agar tidak jadi korban. Malam harinya, Darin sibuk mengasih pakaian agar bisa pergi segera dari hotel Mesir. Ia sudah memesan tiket pesawat untuk kembali ke Lebanon esok hari. Samar-samar terdengar suara pria yang berbisik memanggil namanya dari luar kamar. Darin berusaha mencari tahu apa yang terjadi dan membuka pintu tak disangka. Darin berteriak minta tolong karena ia tak bisa melihat lagi. Pandangannya jadi buram dan semakin gelap. Bahkan Darin kesakitan saat hendak membuka mata. Gadis itu jatuh pingsan hingga datang pelayan untuk menolongnya. Jin yang berjubah hitam merupakan bala tentara Hindi langsung menghilang begitu saja. Di tempat lain, Aiman datang ke rumah Hayam untuk meminta perlindungan. Ia ketakutan karena polisi sudah menemukan mayat Amar yang mati di rumah tua milik Hasan. Kesalahan yang dilakukan Aiman membuat semua menjadi kacau balau. Hayam langsung memarahi Aiman dan mengatai pemuda itu seperti keledai. Ia memperingatkan Aiman untuk tetap patuh pada setiap perintah yang diberikan. انت حمار يا ايمن اقول لك. Ia mengusir Aiman dari rumahnya dan meminta pemuda itu untuk menunggu perintah selanjutnya. Saber kembali menemui Taj dan berkata jika Taj benar tentang El Amir. Taj sudah berulang kali memperingatkan Saber jika El Amir tidak menyarankan pada suatu hal yang benar. Saber terlanjur percaya pada El Amir dan menjauhi Dr. Ibrahim karena saran dari mereka berdua saling bertentangan. Kini El Amir sudah mengakui semuanya dan mencoba membuktikan bahwa dirinya sudah bertaubat. Saber bingung harus berbuat apa dan ia merasa dirinya telah lemah. Taj mengingatkan Saber untuk tetap tabah dan menyelesaikan semuanya dengan tenang. انت لازم تكمل اللي انت بدأته. Saber langsung tenang dan merasa tenang saat melihat senyuman di wajah wanita itu. Di tempat lain, Asom memberi kabar tentang kejadian yang menimpa Darin. Ia berkata jika Darin jatuh sakit dan kini matanya buta tak bisa melihat sama sekali. بنتي اتعمت مش قلت لك هيأذوني ببنتي. El Amir langsung murka dan berkata jika iblis itu telah memberi hukuman karena El Amir membelot dan tidak menuruti keinginan mereka. El Amir sangat kalut dan kacau. Ia tak bisa menyalahkan diri sendiri atas musibah yang menimpa Darin. Asom menenangkan hati ayah angkatnya itu dan berkata jika Saber pasti mau membantu. Di tempat lain, Hasan mengancam Aiman untuk segera mengaku ke polisi. Ia tak tega melihat Manal ditahan sementara wanita itu tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa. Aiman sempat mengelak dan tidak mau mengakui perbuatannya pada polisi. Hasan sampai mengancam akan membunuh Aiman jika ia tidak bisa membebaskan istri tercinta. Aiman pun setuju dan mencarikan cara untuk membebaskan Manal. Pagi harinya, Rahab berjalan keluar rumah dengan pikiran kosong. Ia menatap jauh ke seberang danau sembari berteriak memanggil Ezi. Sabar melihat hal itu dan menghampiri istri tercinta. Rahab langsung memohon pada Sabar untuk mengembalikan Ezi ke pelukannya. Sabar mulai merasa iba dan berjanji akan segera membawa Ezi pulang. Rahab tiba-tiba berubah sikap dan meringis kecil seolah menertawakan kegelisahan di hati Sabar. تاخديه في حضنك وتخافي عليه. ده سؤال يا صبر. Sabar langsung sadar jika Rahab terkena sihir iblis. Ia membawa Rahab masuk ke dalam rumah sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan. Siang harinya, Manal mendapat kiriman pengacara yang bertugas untuk membebaskannya dari segala tuduhan. Sang pengacara mengaku diperintah Hasan untuk mendampingi Manal. Ia sudah meminta hasil dari pemeriksaan sidik jari yang ditemukan di sekitar lokasi penemuan mayat. Manal kesal dengan Hasan yang tidak ikut datang dan malah mengirim pengacara untuknya. Tak berselang lama, polisi datang dengan membawa laporan sidik jari yang diminta. Polisi menjelaskan bahwa sidik jari yang ada di sana tidak cocok dengan sidik jari Manal. Wanita itu bisa bebas dari penjara dan kembali ke rumah dengan tenang. Sebagai wanita biasa, Manal jadi penasaran dan bertanya pada polisi sidik jari siapa yang ada di lokasi kejadian. Sang pengacara berdem untuk menghentikan pembicaraan itu. Ia mengajak Manal untuk segera keluar dari ruang interogasi dan pulang ke rumah masing-masing. Di tempat lain, Dr. Sameh bertemu ke rumah Safa untuk mencari kebenaran dari kasus Hiba. Safa menegaskan jika Hiba adalah gadis baik hati dan tidak mungkin membunuh siapapun. Ia menceritakan kejadian supranatural yang pernah dialami dirinya sendiri. Safa pernah diganggu jin sampai kehilangan kontrol atas tubuhnya sendiri. Ia yakin Hiba mendapat bisikan gaib yang berasal dari dunia lain. Meski bekerja sebagai dokter, Sameh tidak langsung menyangkal semua perkataan Safa.
Ia berusaha mencerna semua yang terjadi agar bisa menemukan siapa dalang di balik semua kejadian itu. Saat Safa menceritakan secara detail tentang pengalaman supranatural yang terjadi, Sabar berada di rumah ledang untuk berbicara dengan El Amir. Sabar sebenarnya masih marah pada pria itu, namun ia berusaha menganggapinya dengan baik. El Amir mengaku tak berdaya dalam melawan iblis. Ia sudah menuruti semua keinginan mereka, namun Darin dibuat buta hanya karena ia mengatakan yang sebenarnya pada Sabar. Ia memohon bantuan agar Darin bisa sembuh dan terhindar dari musibah. Sabar menjelaskan secara perlahan tentang tipu daya iblis. Para iblis memang sengaja membuat Darin sakit adalah untuk menaklukkan keteguhan hati El Amir. Mereka berhasil menyisipkan rasa takut di hati El Amir agar pria itu mau kembali ke jalan yang sesat. Sabar meminta El Amir untuk tidak mengaitkan penyakit Darin dengan iblis, walaupun pada dasarnya memang itulah yang terjadi. Sebagai manusia yang beriman, kita harus meyakini bahwa apa yang terjadi semua atas kehendak Allah. Iblis bisa menyakiti Darin adalah karena Allah yang memberi kehendak pada mereka, bukan karena El Amir tidak mematuhi perintah iblis. El Amir masih berdalih jika ia tidak ingin anaknya terluka. Sabar menegaskan bahwa putri El Amir akan segera sembuh dan akan kembali pulih seperti sedia kala. Sabar meminta El Amir untuk mendekatkan diri pada Allah dan meminta solusi dari Sang Maha Kuasa. Sabar berjanji akan membantu Darin, namun ia meminta waktu untuk menyelesaikan masalah anaknya terlebih dahulu. El Amir langsung bersumpah akan tetap bersama di sisi Sabar dan tidak akan meninggalkan Syekh Al-Madah. El Amir mengungkapkan ada satu hal yang membuatnya bingung terkait masalah anak Sabar. El Amir sendiri sebenarnya yakin jika anak itu adalah anak kandung Sabar, namun tulisan yang muncul di simbol di tangan Sabar menegaskan jika Ezi bukan anak kandung Sabar. Hal itu cukup membingungkan dan membuat Sabar kehilangan kesabaran. El Amir meminta Sabar untuk tetap menjaga anak itu sampai mereka menemukan jawaban pasti terkait masalah itu. El Amir masih memohon agar Sabar segera ikut dengannya ke Lebanon untuk memeriksa kondisi Darin di rumah sakit. Sabar tak bisa berkata apa-apa lagi dan hanya berdoa memohon pertolongan Allah. Malam harinya Manal marah besar pada Hasan yang tidak menjemputnya di kantor polisi. Hasan berdalih dirinya sudah mengirim pengacara ternama untuk membebaskan Manal. Manal semakin kesal dengan sikap Hasan yang tidak berusaha membebaskan dirinya dari penjara. Alam langsung berkata jika Hasan takut pergi kantor polisi karena memiliki rahasia yang belum terungkap. Hasan gemetar ketakutan dan meminta Alam untuk diam. Alam menyuruh Manal masuk ke dalam kamar agar ia bisa bicara berdua dengan Hasan. Sebelum memulai pembicaraan yang berat, Alam pergi ke dapur untuk membuat jus lemon. Hasan ketakutan mengetahui polisi sudah mengantongi sidik jari. Ia tak henti berzikir dengan tasbih di tangan dan memohon ampunan Allah. Ya kharabitak ya Hasan. Di tempat lain, Safa mendesak Sabar untuk menjelaskan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Safa tidak tahan melihat Rahab depresi berat hingga kelakuan sang menantu jadi tak menentu. Sabar akhirnya berkata jujur jika ialah yang telah menyembunyikan Ezi bersama Aminah. Sabar terpaksa melakukan hal itu karena Rahab sudah terpengaruh oleh kekuatan iblis. Ia meminta sang ibu untuk merahasiakan hal itu pada Rahab. Sabar berjanji akan menuntaskan masalah dan membawa Ezi pulang ke rumah. Di tempat lain, Paman Salim hendak pergi sholat saat Aminah menelpon ke nomor ponselnya. Hamzah langsung menerima panggilan itu dan membuat Aminah ketakutan. Gadis itu mematikan telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selesai sholat, Paman Salim memarahi Hamzah mengapa menerima panggilan dari ponsel miliknya. Hamzah menjelaskan jika yang barusan menelpon adalah Aminah. Ia mendesak Paman Salim untuk mengatakan yang sebenarnya mengapa Aminah bisa menghubungi nomornya. Paman Salim tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan semua yang terjadi. Di tempat lain, Safa meminta bantuan Manal untuk menemani Rahab yang sedang bersedih. Naasnya, Manal juga terkena pengaruh sihir dan berkata jika Sabarlah penyebab dari semua yang terjadi. Manal juga menyalahkan Hasan yang merupakan anak kandung Safa sendiri. Mendengar hal itu, Safa mengurungkan niat untuk meminta bantuan. Ia berbalik mendoakan Manal agar bisa segera bangkit dari keterpurukan. Pagi harinya, Paman Salim membawa Hamzah untuk bertemu pada Aminah. Ia menegaskan hendak membawa Aminah pulang dan menikahkan gadis itu dengan Jamal. Hamzah sendiri sudah merestui hubungan adiknya dan menurut pada perintah sang paman. Aminah masih ketakutan dan memohon pada pamannya agar dibiarkan tinggal sendirian di apartemennya. Apalagi Sabar menitipkan Ezi pada mereka berdua. Sahar sendiri tak tega harus meninggalkan Ezi sendirian di tempat itu. Untuk meyakinkan sang adik, Hamzah memberikan pistol miliknya pada Aminah. Ia berkata Aminah bisa membunuhnya jika Hamzah masih bertindak kasar dan semena-mena.
Aminah tak mau lagi ada pertengkaran dengan sang kakak. Ia pun menolak pemberian pistol itu dan menyerahkan segala urusan pada sang paman. Haji saling menegaskan jika ia sudah menelpon Jamal dan sebentar lagi Jamal akan segera datang ke apartemen. Sore harinya, Sabar mendapat telepon dari Asom. Pria itu berkata jika Aiman, tangan kanan Hayem, memohon padanya untuk bertemu dengan Sober. Asom sempat bertanya ada keperluan apa dan mengapa Aiman sangat ingin bertemu Sabar. Namun Aiman tidak mau mengatakannya. Sabar menyetujui pertemuan itu dan meminta untuk datang ke rumah ladang. Asom memperingatkan Sabar untuk berhati-hati karena Aiman adalah pesuruh Hayem yang paling penurut. Di tempat lain, Zain berkunjung ke rumah Hayem dengan penuh semangat setelah menjalankan perintah untuk menyembunyikan jenazah Amar. Ia sudah tak sabar untuk menerima hadiah besar dari pria konglomerat itu. Hayem menunjukkan sebuah koper berisi uang lembaran. Ia berkata uang itu adalah bonus yang akan diterima oleh Zain. Melihat banyaknya bayaran yang akan diterima, Zain sudah tak sabar untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Ia sampai mencium uang itu berharap bisa jadi orang paling kaya di El Fayun. Malam harinya, Aiman sudah berada di rumah ladang untuk berbicara empat mata. Ia mengungkapkan semua akal licik Hayem yang membuat situasi menjadi semakin rumit dan tak terkendali. Aiman bahkan mengungkapkan bahwa Hayem adalah dalang yang membuat Hiba membunuh ibunya sendiri. Aiman membeberkan semua siasat Hayem dan memperingatkan Sabar terkait Ahlam. Aiman mengaku sudah tidak berguna untuk Hayem setelah ia berbuat kesalahan besar dan tidak sengaja membunuh Amar. Aiman memohon bantuan pada Sabar agar mendapat perlindungan dari kejahatan Hayem. Sabar langsung melenggang pergi dan meminta Aiman untuk tidak takut lagi. Sabar mengendarai mobil dan melaju sangat kencang. Dalam perjalanan itu, Sabar melihat ada seorang wanita yang berdiri di tengah jalan. Tak disangka wanita itu adalah Taj yang berusaha menghentikan laju kendaraan. Seketika itu, mobil Sabar menembus tubuh Taj di mana wanita itu tidak terluka sama sekali. Sabar terenyah melihat kejadian itu dan bertanya siapa Taj yang sebenarnya. Taj mengaku jika dirinya berasal dari bangsa jin. Sabar terdiam 1000 bahasa dan film pun bersambung.